Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Tema kita kali ini adalah yang kamu minta akan terwujud. Apakah yang kamu minta? Nanti kita lihat ya. Sesuai dengan energi kartu tarot yang akan diwujudkan semesta untukmu ya. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Sagittarius, berikan energimu, apakah ini yang kamu inginkan dan akan terwujud ya. Jadi ada beberapa keinginan Sagittarius ya yang mungkin akan terwujud, dan apa saja yang akan terwujud, apakah ada keinginanmu di sini, nanti kita lihat sesuai dengan energinya. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Sagittarius, 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 Sagittarius. Oke. Jadi kalau mungkin ada impian-impianmu yang akan terwujud ya, atau yang kamu minta dan ada saya sebutkan, berarti tidak lama lagi akan terwujud. Berarti semesta berpihak kepada kamu Sagittarius. Kira-kira apa saja permohonanmu? Ace of Pentacles, kamu mau mendapatkan rezeki. Ya mungkin sekarang rezekimu seret, ataupun mungkin kondisinya kamu lagi terpontang-panting dengan kebutuhan yang sangat luar biasa banyak, penghasilan sedikit. Jangan takut. Ya, semesta akan membukakan jalan berkat, terutama berkat dalam hal finansial ya. Kerja apa kak? Ya nggak tahu, kita nggak tahu. Kadang-kadang kita nggak kerja dapat uang kok, ya. Contohnya tidak rasa, kok tidak rasa sih. Contohnya ada beberapa ya, macam contoh kamu punya deposit, atau mungkin kamu ya kerja punya investasi gitu kan. Kamu nggak kerja, kamu duduk-duduk, awal bulan dalam tanda kutip mungkin gaji ortu ya, gaji ortu yang pensiun udah masuk ya, atau mungkin kamu yang pensiun udah masuk, atau kamu punya properti, contohnya ya sewa rumah, kos-kosan ya, itu kan tanpa kerja ya kan, ya memang kamu modal di awal tapi tanpa kerja, ini contoh. Ataupun mungkin kondisinya ya sudah, kamu tidur-tiduran terus tiba-tiba ada tante kamu datang, ujung-ujungnya dia kasih uang, salam tempel ya. Ini contoh, kita nggak tahu rezeki kita. Tetapi di sini ada penambahan rezeki. Banyak sedikitnya ya itu tetap disyukuri. Yang pastinya kamu kan sekarang kondisinya lagi, aduh saya lagi nggak ada duit, gimana? Mungkin ada keringanan juga. Keringanan pembayaran, ini contoh ya. Apalagi kehidupan ke depan akan jauh lebih baik, lebih banyak. Ya mungkin sekarang kondisinya kamu harus berhemat juga. Ya, hal-hal yang tidak terlalu penting jangan dikeluarkan. Hal-hal yang hanya eh, membuat sesak rumah dibuang, ya. Atau kamu jual, atau kamu berikan sedekah. Ya, buang ini artinya yang sudah tidak layak, kan nggak mungkin kita kasih orang yang tidak layak, itu dibuang. Barang-barang yang sudah rusak maksudnya. Tapi kalau barang-barang yang masih layak, silahkan sedekah atau kamu jual murah untuk bisa menghasilkan penambahan uang. Dalam artian, ya mungkin eh, tidak bermanfaat lagi untukmu, tetapi bermanfaat untuk orang lain. Ini contoh, dibandingkan penuh debu di rumah. Ya, panci-panci contoh ya, panci-panci ataupun apa, rak-rak atau baju atau sepatu, jangan sampai rusak karena nggak dipakai. Tas-tas itu dijual aja. Kalau memang nggak mau dijual ya kasih orang. Kan kamu memberi, pasti kamu akan menerima suatu saat nanti. Jangan takut. Ya,
Sekarang waktunya berbenah. Oke, berikutnya sama nih, King of Pentacles. Kalau ini kamu yang mencari, ini kamu menanti, kamu mendapatkan, ini kamu kamu apa, kayak macam ada action. Jadi setiap kamu, wah ini bicara tentang keuangan, kamu adalah Sagittarius, kayaknya ini fokus pada uang ya. eh Apa yang kamu inginkan itu bisa langsung terwujud gitu ya, ada langsung dapat hasilnya gitu. Macam contoh ya tadi ya, ini kita bicara, oh saya mau berbenah rumah, terus habis itu nanti saya mau jual, ternyata ada peminat. Mungkin kamu merasa bahwa kayaknya ada nggak ya mau beli barang-barang bekas gitu ya, kayak kamu insecure gitu, apakah ada, ternyata ada. Ini contoh. Atau mungkin kamu buka usaha, terus kamu bingung ya, apa usaha saya laris nantinya, ternyata ada. Jangan takut, apa yang kamu kerjakan pasti mendapatkan uang. Jadi hal yang kamu minta, kesuksesan ya, entah kamu jadi konten kreator, akhirnya dimonetisasi, dapat penghasilan ya, ini banyak sedikitnya tetap disyukuri. Terkadang kita itu tidak mensyukuri hal-hal yang sedikit, padahal kita nggak tahu untuk batu loncatan untuk menuju besar itu adalah yang kecil. Nggak ada uang besar kalau nggak ada uang kecil. Intinya kan seperti gitu, hargailah, dan supaya dia bisa up kepada teman-temannya yang lain, sehingga akhirnya menjadi uang besar. Nah itu ya. Jadi apa yang kamu lakukan pasti berhasil. Contohnya yang tadi konten kreator, akhirnya kamu dimonetisasi, atau mungkin kamu live di TikTok akhirnya ada dapat gift. Nah itu ya. Jadi pokoknya yang kamu kerjakan mengenai keuangan akan up, akan berhasil ya. Jadi mulailah dengan berwirausaha kalau memang kamu mau usaha ya, karena ke depan kamu akan diberkati, semesta berpihak kepadamu. Jangan sampai semesta berpihak kepada zodiak lain baru kamu bergerak, terlambat ya. Jadi seperti gitu ya. Jasmine, di sini mungkin ada yang belum mempunyai anak atau belum menikah. Saya lihat di sini akan nikah. Atau kalau kamu belum punya anak, kamu akan mempunyai anak. Mungkin doa-doa kamu yang selama ini ya, kapan ya saya jodoh saya ada yang mau datang ya, melamar ya. Ataupun mungkin kondisinya yang belum, karena ini bicara kehidupan baru. Bicara kehidupan baru ini entah anak lahir ataupun kehidupan rumah tangga. Kalau hidup baru kan berarti hidup apa ya, kalau dibilang dari kita bujang menjadi berkeluarga gitu. Jadi ada yang mau menikah atau ada yang mau kelahiran gitu. Jadi persiapkan dirimu ya, kalau kamu sudah mau, kalau kamu sudah apa menikah ya, siap-siap, mungkin kamu akan diberikan momongan gitu ya. Ada beberapa ini saya bilang kenapa kamu menginginkan, kamu meminta baru terwujud. Ini dalam artian gini, doa kamu, mungkin kamu ada penyakit atau belum mempunyai anak, atau ingin mempunyai anak, kemarin cowok semua sama ingin cewek, atau kebalikannya kemarin cewek semua, artinya kamu sudah mempunyai anak cewek, sekarang ingin cowok gitu ya. Ataupun juga bisa kamu yang mendoakan familimu, akhirnya dia mempunyai anak atau dia menikah. Nah ini, jadi ini kan bicara tentang doamu, entah untuk dirimu atau orang lain ya, seperti gitu. Oke, berikutnya Pack of Pentacles, ada usaha atau kerja. Kalau kita bicara di sini adalah pekerjaan. Jadi kemarin kamu, kalau kamu berwirausaha, mungkin kemarin kamu sepi, akhirnya doa kamu, Tuhan semoga laris manis, akhirnya besok sibuk, banyak orderan. Ataupun mungkin kondisinya kamu belum mempunyai pekerjaan, kamu akhirnya menerima pekerjaan. Intinya doa kamu doanya apa? Oh saya mau kerja di perusahaan bergengsi. Kamu memasukkan lamaran, ternyata kamu bisa diterima. Nah ini ya, jadi kamu bisa menyesuaikan saja, apakah ada doa-doamu seperti gini, ini yang dikabulkan. Kalau memang belum ada dan kamu memang menginginkan berwirausahalah ya, dari yang kecil dulu. Kalau memang kamu belum punya modal banyak ya, yang tadi saya bilang, jangan kita mau yang besar, kita hargai yang kecil ya. Jangan sampai berhutang, nanti ujung-ujungnya pusing. Pakai saja modal yang ada dulu. Inovasi, kira-kira apa yang harus saya lakukan dengan modal minim tetapi hasilnya maksimal gitu ya. Jadi kamu akan berwirausaha, kamu akan gesit, akan mendapatkan banyak orderan, entah orderan di TikTok. Ini kan orderan dalam tanda kutip ya, berbagai tempat. Jadi bukan hanya oh besok mereka datang ke toko. Syukur-syukur mereka datang ke toko, tapi kamu harus juga bisa agresif, harus bisa jemput bola. Kamu live jualan kamu di TikTok, live di Facebook, live di marketplace, live big posting di marketplace, posting di contoh toko online lainnya
ya, ataupun Bukalapak. Intinya kan gitu. Sekarang dari pemasaranmu, ya. Kalau kamu duduk diam di tempat, ya nanti hasilnya seperti gini, cuman sedikit. Tetapi kalau kita bicara usaha, akan up. Karena usaha itu tidak bisa duduk diam di tempat. Dia harus dipromosikan, ya. Kalau untuk dirimu, kamu akan menarik orang-orang yang baik. Tetapi kalau untuk usahamu, kamu yang harus gesit, ya. Macam contoh tadi kan saya bilang, kamu hanya duduk diam di tempat langsung dapat rezeki, ya, karena dirimu. Orang berfokus pada dirimu, tapi kalau kamu berfokus pada jualanmu, kamu yang harus bisa jemput bola, kamu harus bisa memasarkan untuk barangmu agar memasarkan barangmu, produkmu agar bisa laku, agar bisa laris, ya. Oke, Queen of Wands. Wow, di sini saya lihat di sini kamu ingin kedamaian, ya. Ada beberapa terbangkit secara spiritual. Mungkin kemarin-kemarin stres dengan kehidupan, ingin damai aja sih. Saya lihat kamu akan mendapatkan kedamaian dari dirimu. Ada beberapa dari Sagittarius yang mendapatkan bangkit secara spiritual. Mungkin kamu sebagai penyembuh, sebagai tarot leader, ataupun mungkin kondisinya ya kamu bisa lebih memaafkan diri sendiri dan orang lain. Ya, kamu di sini lebih bijaksana, lebih mendapatkan kedamaian, tidak mengusik orang dan tidak mau terusik. Ya, karena mumet, banyak hal yang bikin kamu pusing. Ataupun mungkin di sini doa-doa kamu ingin berdamai dengan orang itu. Mungkin kamu ada masalah dengan pasanganmu, sahabat, keluarga, orang tua, adik, pimpinan atau apapun yang kamu lagi konflik, akhirnya bisa berdamai atau memaafkan, ya. Ya, lebih rendah hati, lebih sabar, lebih bisa menerima keadaan saat ini. Ada beberapa yang mungkin kamu merasa kehilangan, tapi akhirnya kamu bisa berdamai dengan dirimu, di mana kamu bisa menerima akan takdirmu. Ya, mungkin kemarin kamu, kenapa saya jadi janda, kenapa anak saya meninggal. Artinya orang-orang yang kamu kasihi membuat kamu terluka atau ya membuatmu menangis karena mungkin kehilangan atau apapun. Ya, entah dia pergi diambil Tuhan, entah pergi diambil manusia atau pelakor, pebinor. Ini contoh ya. Kita nggak tahu ya kondisi kamu, tetapi kondisinya kamu sedih, tapi kamu akan bisa berdamai dan bisa menerima akan takdirmu, nasibmu. Ya. Dimana ya lebih spiritual, lebih ingin ada kedamaian dalam diri, dan itu semesta kasih, dimana kamu lebih dekat dengan semesta, lebih dekat dengan Tuhan. Karena di sini kamu meminta kedamaian, ya, tidak mau terusik dengan hal-hal duniawi. Kamu sekarang berada di 5 dimensi, bukan di 3 dimensi, dengan hiruk pikuk manusia-manusia yang belum tercerahkan. Kamu lebih fokus pada dirimu, lebih khusyuk kepada semesta, dan ya bisa menjadi penolong buat orang lain. Ada beberapa terpanggil secara spiritual, entah kalian punya mata ketiga terbuka, entah kamu sebagai tarot leader, sebagai penyembuh ini artinya kamu bisa mentransfer energi untuk memberikan kesembuhan buat orang lain secara energi. Ya, bukan berarti kamu dibilangnya pakai guna-guna sebagai nanti kamu menjadi paranormal. No, tidak ya. Tarot leader pun terkadang gini ya, paranormal itu kan sebenarnya tercerahkan, cuman terkadang mereka menggunakan kelebihan dia untuk yang negatif, untuk kepentingan dirinya sendiri. Kalau kamu tidak, ya. Jadi jangan berpikir negatif. Orang mempunyai spiritual itu bukan hanya ke ilmu gaib, ya, tetapi memang dia punya kelebihan. Makanya dibilang orang pintar, ya. Orang pintar. Kenapa? Karena orang-orang yang datang kepada dia kan orang-orang bodoh yang belum tercerahkan, ya. Cuman terkadang orang pintar ini, orang punya kelebihan ini, ya, yang dukun-dukun yang negatif di sana. Dukun itu kan guru, bahasa atau penyembuh atau ya seperti gitulah, ya, bahasa saat ininya, ya. Terkadang kita berpikirnya dukun tuh yang negatif. Dulu dukun itu dukun beranak, ya. Dukun beranak itu kan apa? Sekarang bidan, iya kan? Kalau sains dalam ilmu dibilangnya sains, dunia sains saat ini, ya. Jadi jangan berpikir yang negatif. Oh, dukun itu langsung negatif, ya. Itu kan ada sendirinya. Ada dukun yang negatif, ada yang positif. Ada juga kan kita seperti gitu. Ada guru yang mengajarkan yang positif, mengajar kebaikan, ada yang mengajar keburukan. Nah, ini terbangkit secara spiritual ini kamu lebih ke kebaikan, bukan mencari keuntungan di atas penderitaan orang, atau malah bukan membantu. Kamu punya kelebihan tetapi malah dipergunakan untuk yang negatif. Tapi saya lihat di sini kamu lebih damai untuk dirimu sendiri, lebih menolong orang, ya. Wow. Sagittarius,
banyak Sagitarius yang saya merasakan di sini akan terbangkit secara spiritual. Kenapa? Karena ada awakening, ya. Malaikat-malaikat saya lihat di untuk Sagitarius ini semuanya akan up, ya. Mungkin Sagitarius banyak penderitaan sekarang, jangan takut karena kamu mau naik tingkat, mau naik kelas untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih damai di masa depan. Tetapi kalau kamu tidak bisa bangkit dan tidak tersadarkan dengan hidupmu, ya kamu akan menderita terus, hidupmu akan berulang terus. Bangkitlah, sadarlah Sagitarius bahwa kamu punya sesuatu yang ingin semesta berikan kepadamu. Kamu mau menerima tidak? Nah itu mungkin ada penglihatan, kamu bisa melihat makhluk gaib, yaitu anugerah. Kita nggak tahu, manusia ini artinya gini, spiritual itu kan kita semua ini sama ya, bisa semuanya, ya. Kita bisa menjadi dukun santet kayak Ica, bisa. Kita bisa menjadi bisa semuanya. Tetapi kan grade kamu, manusia nih semuanya bisa loh. Kamu bisa baca tarot, ya. Cuman grade kamu di mana? Makanya tadi saya bilang orang pintar. Kenapa? Karena dia pintar, dia sudah tercerahkan. Sedangkan yang lain itu belum. Ibaratkan kalau macam contoh ya, kita ini sama-sama manusia, tetapi dia pintar karena dia sudah lulus kuliah. Sedangkan kita ini membaca aja belum. Ya, otomatis harus TK, SD. Nah itu sama, untuk tingkat spiritual kita tuh sampai di mana tingkatannya. Tetapi semua manusia itu bisa sama, bisa terbangkit secara spiritual. Tinggal dia mau belajar, tinggal dia mau membuka diri, mau menerima berkat, itu tidak. Tetapi memang untuk terbangkit secara spiritual dia harus bisa menyerahkan sepenuhnya dirinya kepada semesta. Ya mungkin salah satunya juga semesta, kalau tidak tersadarkan, semesta memberikan penderitaan agar ya para Sagitarius itu tersadar. Karena terkadang Sagitarius itu keras kepala, mempertahankan apa yang dia yakini, padahal yang dia yakini itu salah. Nah gitu. Jadi kalau hidupmu lagi mumet, stres, menderita, entah dengan pasangan, entah dengan keuangan, entah dengan anak, entah dengan apa, itu kamu mau naik tingkat untuk bisa lebih tenang di hari esok. Jangan takut, hidup ini berputar. Ya, kalau kamu merasa bahwa kok hidup saya berputar begitu-begitu saja, kayak berarti ada yang salah pada dirimu. Rubahlah. Ya, ibaratkan kok saya masuk di jurang yang sama kayak Ica ya, saya sudah bangkit, habis itu masuk lagi, berarti jalan itu salah, kamu harus belok jalan lain. Itu kan harus dipikir seperti gitu. Terkadang orang itu jalannya begitu, saya masuk lagi di jurang yang sama, dia tertati-tati naik, habis itu jalan lagi, putar lagi, masuk lagi di jurang yang sama. Harus tercerahkan di mana, oh ternyata jalan itu memang menuju ke jurang, makanya saya masuk jurang, harus belok jalan. Kemarin kita lihat kita jalan ke kiri, berarti di kiri itu jalan menuju jurang, saya harus sekarang belok jalan ke kanan. Nah itu, tapi terkadang kita nggak sadar-sadar, akhirnya masuk lagi jurang yang sama. Jadi kalau seandainya kamu kehidupanmu, kok saya kehidupanku begini-begini terus ya, kayaknya nggak ada perubahan, berarti jalanmu salah, cari jalan lain. Itu maksudnya tercerahkan, dimana kamu harus bisa berpikir luar daripada orang-orang di luar sana. Jalanmu beda, jangan ikut orang lain. Ya, kamu harus bisa mengambil keputusan untuk dirimu. Nah ini spiritual, di mana kamu lebih mengerti atau lebih peka terhadap suara hatimu, di mana suara Tuhan yang akan membimbingmu, ya. Jadi seperti itu, yang kamu mintakan terwujud, kamu akan lebih tenang, ya, lebih tenang. Strike di sini ada yang mau minta maaf, ya, sama sih seperti yang tadi, ada memaafkan di sini juga. Tetapi di sini lebih ke pengkhianatan ya, ataupun mungkin ya berkhianat ini artinya saya lihat di sini juga kamu sudah nggak terlalu pusing dengan orang-orang itu, dan akhirnya dia kembali. Artinya kamu udah pasrah lah. Macam contoh dia berkhianat dengan kamu, third party, selingkuh, ya kamu berdoa, ya sudah, kamu nggak terlalu kamu pasrahkan gitu. Kamu nggak terlalu ngoyo-ngoyo dia harus kembali, dia mau kembali silahkan, tidak. Tapi saya lihat di sini dia akan meminta maaf. Orang-orang baik akan datang kepadamu, bukan orang-orang palsu. Orang-orang bermuka dua itu akan lengser, dia akan jauh dari dirimu. Jadi kamu dipenuhi dengan orang-orang baik, ya. Dimana itu doamu, meminta bahwa selimpahkanlah atau berikanlah semua orang-orang baik yang ada dalam hidupku. Tetapi kalau kamu kondisinya ada orang yang menurut kamu baik, tetapi ternyata dia pergi meninggalkanmu, berarti dia jahat kepadamu. Kita nggak usah terlalu berfokus pada orang yang jahat, tapi berfokuslah pada orang yang baik sama kita, ya. Jadi itu yang kamu minta, kalau seandainya ada, ya, jangan kaget kalau itu terjadi sebentar lagi, ya. Kalau memang kondisinya kamu mau berwirausahalah kecil-kecilan. Kalau besar ya nggak apa-apa juga, karena semesta akan melindungi usahamu.
ya, terus juga dari kesehatan, dari sisi spiritual, dari sisi orang-orang ya. Jadi jangan takut membuka hati, membuka diri, semesta melindungimu. Kamu akan menerima orang-orang baik masuk dalam hidupmu. Ya, dan terutama keuanganmu akan lebih baik, lebih stabil. Mungkin di sini ada hutang, hutangmu mungkin step by step akan lunas. Jangan takut. Ya, jangan merasa beban, tapi nikmati semua proses yang ada dalam hidupmu. Semesta berpihak padamu, semesta menjagamu, Sagittarius. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.